Saya yakin semua paslon ini adalah putra-putra terbaik. Betul, pasti. Dan punya niat baik untuk memperbaiki Kota Bandung. Ya. Jadi mungkin kontestasi ini adalah hanya sebuah permainan lah ya. Tapi saya yakin keempat pasangan calon ini mempunyai niat yang sangat baik untuk perbaikan di Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Benny Safaat di podcastan Benny Safaat Stories. Dan kali ini saya akan mengajak salah seorang narasumber yang sudah 3 kali atau 4 kali hadir di podcast saya. Dan kali ini saya akan menyoal tentang hingar-bingar dan hiruk-pikuknya tentang pemilu kada atau Pilwalkot Kota Bandung yang saat ini sudah mulai berkampanye, dan masing-masing para paslon, ada 4 paslon di Kota Bandung yang saat ini sedang berebut simpati masyarakat Kota Bandung. Nah, ini tamu saya yang luar biasa ini, Kang Haji Ade Rusyad, yang luar biasa, salah seorang tokoh Bandung yang juga ketua PBB atau Partai Bulan Bintang Kota Bandung yang mengusung salah satu pasangan calon. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di sini di podcast Benny Safaat Stories. Dan apa kabar dengan pemilu kada atau Pilwalkot Kota Bandung ini? Ya, alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Benny bisa hadir lagi kembali di podcastnya Kang Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, sesuai dengan apa yang kita lihat, kita dengar dan kita cermati bahwa sekarang ini sudah mulai memasuki masa kampanye. Ya. Sudah memasuki masa kampanye di mana Kota Bandung ini ada 4 paslon ya. Ya. Ada 4 paslon. Ya kebetulan Partai Bulan Bintang ini mendukung ataupun mengusung salah satu calon, yaitu Kang Haru dan Kang Dani dengan beberapa partai politik. Ya. Dan termasuk ini pasangan HD ini ya, disebutnya HD. Termasuk paling gemuk ini koalisi partainya di Kota Bandung. Betul. Ini ada 7 partai politik peserta pemilu, ditambah 1 partai yang kemarin ini tidak masuk sebagai peserta pemilu, yaitu Partai Prima. Partai Prima ya. Jadi kalau di atas kertas memang pasangan HD ini 38%. 38%. Itu ada PKS, Gerindra, PBB, P3, PKN, Perindo, Partai Umat. Nah, dengan banyaknya partai pengusung, apakah ini sangat mempengaruhi suara dan kemenangan begitu? kalau sebenarnya dari kita ini tinggal hanya mematangkan atau mengamankan kembali basis-basis suara yang kemarin pada saat pileg. Ya. Memang suara pileg dengan Pilwalkot ini tidak akan sama ya. Ya. Pasti akan berbeda lah. Karena untuk Pilwalkot ini lebih kepada sosok ataupun figur. Nah, tapi kami setidaknya bagaimana minimal kita mengamankan suara pileg kemarin. Kalau itu yang kita maksimalkan, ya insya Allah sesuai dengan hasil pileg kemarin 38% ini sudah ada kemenangan lah, kan gitu. Ya walaupun di beberapa survei posisinya masih di bawah Farhan dan Erwin, posisi Harudani ini. Tapi ini menjadi sebuah motivasi buat kita untuk terus bekerja, berikhtiar untuk memenangkan. Ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama ini, Pak Ade. Kenapa Partai Bulan Bintang mendukung HD ini? Ya. Adakah ketertarikan sesuai dengan visi misi partai misalnya? Untuk Partai Bulan Bintang berkoalisi dengan pengusung utama yaitu PKS dan Gerindra ini bukan pertama kali. Ya. Periode yang lalu kita juga ikut mendukung pasangan almarhum Mang Oded dengan Mang Yana, yang di situ adalah PKS dan Gerindra. Nah, jadi itu salah satunya. Yang kedua,
dari visi misi ada kesamaan. Ya. Ada kesamaan dengan Partai Bulan Bintang karena bagi kami bagaimana supaya Bandung ini lebih agamis, dan pada intinya bagaimana supaya kita ini membangun Bandung ini lebih baik kembali. Sebenarnya yang ditawarkan pasangan HD untuk Kota Bandung apa sih? Sebenarnya ini tidak jauh beda melanjutkan dari, karena PKS Gerindra ini sudah 2 periode ya. Sudah di periode. Pada saat itu Ridwan Kamil dengan almarhum Mang Oden, terus yang keduanya Mang Oden dengan Bang Yana. Nah di saat itulah 2018 PBB ikut bergabung. Yeah. Saat ini juga kita ingin melanjutkan karena banyak persoalan-persoalan Bandung yang memang masih harus kita selesaikan bersama mengenai baik itu infrastruktur ataupun yang lainnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh PBB sebagai partai pengusung ini? Gerakan-gerakannya lah begitu. Untuk saat ini kami dari Partai Bulan Bintang, pertama kita konsolidasi di internal partai. Yeah. Kita melibatkan seluruh PAC se-Kota Bandung, melibatkan koordinator-koordinator di tiap kelurahan, dan melibatkan caleg-caleg yang kemarin ikut kontestasi di Pileg 2024. Termasuk organisasi saya partai ya? Ya, termasuk Pemuda Bulan Bintang, Brigade Hizbullah, Muslimat Bulan Bintang, itu kita konsolidasikan. Jadi sebelum kita keluar ke masyarakat yang lebih luas, kita mengkonsolidasikan dulu ini di internal partai. Nah, apa ya? Bukan harapan, keinginan lah ya. Lebih tegas lagi, keinginan ketika Harudani misalnya menjadi pemenang. Apa keinginan Partai Bulan Bintang? Ya, pertama sebagai tokoh partai, ketua partai, dan juga sebagai masyarakat, Kang Ade Rusad. Tentunya sebagai warga negara, baik sebagai pimpinan partai ataupun sebagai warga negara, rakyat di Kota Bandung, ya kita menginginkan bahwa kedepannya itu Bandung lebih baik. Harapan kita, insya Allah Harudani ini akan menjadi pemenang, ya, karena kita melihat pergerakan sekarang ini seluruh partai pengusung ini sudah mulai bergerak. Nah, keinginan kita pertama apa yang menjadi harapan masyarakat, terutama pertama mengenai bandara. Nah, ini Bandara Hussein ini kan menjadi hal yang banyak ataupun yang bisa menjadi daya tarik wisata untuk meningkatkan perekonomian. Nah, ini di tim kita ingin mengaktifasi kembali supaya bandara ini bisa dihidupkan. Nah, upaya apa yang akan dilakukan? Prosesnya seperti apa untuk mengaktifkan kembali? Ya otomatis nanti kita kan kalau misalnya nanti Harudani terpilih, kita akan buat kajian. Kita akan buat kajian apa dasar untuk mengaktifasi kembali bandara. Karena apabila bandara ini diaktifasi kembali, ini sangat menguntungkan untuk masyarakat, baik dari sisi pariwisata ataupun peningkatan perekonomian. Apalagi sekarang kita konsen di UMKM. Nah, bagaimana UMKM ini supaya meningkat? Salah satunya itu, bagaimana supaya aktivasi ini bisa berjalan dengan baik. Karena UMKM di kita ini memang kita berharap nanti keinginan kita itu untuk ke depan itu si UMKM tidak hanya berpikir hanya untuk pelatihan, tapi bagaimana pemerintah ini memberikan akses permodalan. Karena itu mungkin salah satu yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Karena kalau misalnya untuk akses permodalan kan otomatis dituntut itu legalitas. Karena di kita ini banyak UMKM yang memang legalitasnya belum ada, karena ini ketidaktahuan. Ya, legalitas dan modalitas. Modalitas itu juga akan ada dalam program ya? Ada, insya Allah udah ada itu. Untuk UMKM. Karena kita konsen di UMKM, di mana nanti kita kan Bandung sebagai kota kreatif ya.
Nah ini jangan sampai UMKM ini dimatikan kreativitasnya karena dengan alasan modal dan legalitas. Ya. Nah ini yang harus jadi konsen kita. Ya, sekarang juga memang sudah mulai berjalan pemerintah Kota Bandung, terutama untuk UMKM ya, datang ke setiap RW atau setiap kegiatan masyarakat tentang legalitas tadi, tentang kehalalannya, kemudian untuk perizinannya dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru di Kota Bandung ini lebih memberikan satu pelayanan yang sangat mudah begitu. Insya Allah. Ulah seerting syarat-syaratnya kedahnya anak hayam hidung itu doma bondas. Dan yang satu lagi gini Kang, kenapa kita punya ataupun menentukan pilihannya kepada Harudani ini, karena walau bagaimanapun Gerindra ini adalah partai penguasa. Di mana saat ini tanggal 20 nanti insya Allah Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, sebagai ketua umum Gerindra juga kan beliau. Nah, saya melihat yang lebih jauh. Selama ini kan pemerintah Kota Bandung ini sangat minim menyerap anggaran dari pusat. Nah, apakah ini karena tidak ada akses atau memang karena apalah penyebabnya? Nah, saya punya keyakinan begini, kalau misalnya nanti ini Harudani ini terpilih, ini akan sangat memudahkan. Bukan berarti paslon yang lain tidak bisa ya, bukan berarti seperti itu. Tapi ini aksesnya akan lebih mudah, seperti kita melihat saat Gibran menjadi wali kota Solo. Itu program-program pusat ini sangat cepat. Padahal Kota Bandung ini kalau tadi Bandara Husein Sastranegara kemudian UMKM ditingkatkan dengan program-programnya pemerintahan nanti, ini PAD-nya akan melonjak signifikan. Betul. Ya. Nah, apalagi program yang lainnya? Ya ini kita kalau berbicara kemacetan, sampah itu mungkin sudah banjir, penanganan banjir itu semua calon saya yakin sudah mempunyai cara ya. Pendidikan juga sudah lah. Pendidikan juga. Nah kalau untuk pendidikan kita sistem zonasi. Ini yang terus kita konsentrasikan. Bagaimana supaya apakah kita memperbaiki aturan zonasinya atau lebih baik mengenai dihapuskan. Karena memang sistem zonasi ini kewenangannya dari pusat, di Kemendiknas. Nah, tapi dengan adanya aksesibilitas yang sangat tinggi ini, tidak menutup kemungkinan. Itu untuk Kemendiknas bisa dikomunikasikan, bisa diusulkan supaya tidak ada sistem zonasi. Kan minimal ada perda untuk Kota Bandung, zonasi diberlakukan ABCD lah, perubahan-perubahannya lah gitu ya. Saya yakin semua paslon ini adalah putra-putra terbaik. Betul, pasti. Dan punya niat baik untuk memperbaiki Kota Bandung. Ya. Jadi mungkin kontestasi ini adalah hanya sebuah permainan lah ya. Tapi saya yakin keempat pasangan calon ini mempunyai niat yang sangat baik untuk perbaikan di Kota Bandung. Ya, baik. Seperti pada podcast yang lalu-lalu dengan salah seorang narasumber kami, Kang Insinyur Pangca, bahwa ini adalah El Clasico, SMA 3, SMA 5, Unpad, ITB. Ya. Mudah-mudahan yang disampaikan Kang Ade Fadullah Rusad ini adalah hal yang benar adanya, bahwa semuanya memiliki niat yang baik untuk memajukan Kota Bandung yang masa ya sih Bandung kita kijeng kiewe, jalan tidak bergerak, sakitu-kituna kepadatan lalu lintas itu kan dipicu dengan hari kendaraan namian, dari jalan sakitu-kitu. Ya, mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru di Kota Bandung ini bisa meningkatkan infrastruktur yang lebih mumpuni. Baik, sekali lagi dari obrolan singkat, obrolan ringan kami dengan Kang Ade Fadullah Rusad sebagai Ketua Bulan Bintang Kota Bandung ini menjadi referensi untuk Anda. Kami yang ngobrol, Anda yang memutuskan. Dan mudah-mudahan putusan Anda, pilihan kita semuanya adalah paling maslahat untuk Kota Bandung ini ya Kade ya. Ya, jangan lupa warga Bandung
untuk menentukan ataupun menggunakan hak pilihnya Betul. pada tanggal 27 November. Jadi jangan sampai hak pilih tidak digunakan. Golput. Ini sangat bermanfaat, sangat menentukan keberlangsungan Kota Bandung. Ya, pokoknya jangan golput. Ya. Suara Anda sangat berharga untuk menentukan 5 tahun ke depan paling tidak Kota Bandung, ya, untuk warga Kota Bandung. Baik, terima kasih Kang Ade kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi kami yang berdiskusi, Anda yang menentukan pilihan. Hidup ini pilihan. Mau seperti apa kan Bandung, ada di tangan kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.